Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Gita Indah Budiarti, STMT, selaku dosen pengampu mata kuliah alat industri kimia kami, dan yang saya banggakan teman-teman audiens yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat sehingga kita dapat berkumpul pada presentasi hari ini. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Embrian Firmansyah dengan NIM 20.227. Di sini saya akan bertugas sebagai moderator dalam presentasi materi hari ini. Materi hari ini yaitu tentang Continuous Filter Centrifuge. Adapun anggota kelompok saya yakni terdiri dari Syahrul Dwi Adi Chandra dengan NIM 20.202. Selanjutnya ada Muhammad Azhar dengan NIM 20.214 dan yang terakhir ada Aditya Waskita Nugraha dengan NIM 20.231. Baik, teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama yaitu pembukaan. Sebelum itu, marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya sebelum kita memasuki materi presentasi hari ini, di sini saya akan menyampaikan terkait tabel of content presentasi hari ini. Di sini kami akan menyampaikan tentang pengertian dari continuous filter centrifuge, bagian-bagian alat, prinsip kerja alat, aplikasi pada industri, dan yang terakhir ada kelebihan dan kekurangan dari alat continuous filter centrifuge ini. Baik, mungkin tidak berlama-lama, langsung saja kita masuk ke dalam materi pertama, yaitu pengertian dari continuous filter centrifuge ini. Oke, untuk pengertian dari continuous filter centrifuge ini merupakan alat pemisahan padatan dari cairan atau suspensi. Continuous filter centrifuge ini mempunyai kapasitas pemprosesan yang besar dan kemampuan filtrasi yang baik. Di sini kami mengutip pada Perry 2008. Mungkin untuk materi selanjutnya yaitu ada bagian-bagian alat dan prinsip kerja yang akan disampaikan oleh Muhammad Azhar. Kepada Mas Azhar, saya persilahkan. Baik, selanjutnya adalah bagian-bagian dari alat continuous filter centrifuge. Yang pertama bisa kita lihat pada gambar bagian atas kanan. Yang pertama ada komponen yang bernama feed pipe. Feed pipe ini fungsinya untuk memasukkan bahan yang akan disentrifugasi. Terus yang kedua ada cock. Cock ini berfungsi sebagai sambungan yang terhubung dengan bagian piston. Selanjutnya adalah feed funnel. Feed funnel ini merupakan terowongan yang berfungsi untuk membagi bahan yang akan disentrifugasi menuju bagian atas dan bawah alat centrifuge. Yang selanjutnya adalah waste pipe. Waste pipe ini digunakan sebagai pengaliran air untuk mencuci sisa dari proses sentrifugasi. Selanjutnya adalah access door. Access door ini berfungsi ketika proses perawatan alat untuk mengecek komponen-komponen yang ada pada alat centrifuge. Yang selanjutnya adalah spray nozzle. Spray nozzle ini berfungsi untuk menyemprotkan air dari waste pipe untuk membersihkan sisa hasil sentrifugasi. Selanjutnya adalah solid discharge yang merupakan terowongan yang akan mengeluarkan padatan sisa dari proses centrifuge. Selanjutnya pada bagian bawah ada bagian waste discharge, itu untuk sebagai tempat turunnya air saat proses pencucian. Selanjutnya di sebelahnya ada liquor discharge, itu digunakan untuk turunnya cairan yang dipisahkan dari padatan bahan yang disentrifugasi. Selanjutnya kembali ke bagian atas, ada screen.
Screen ini berfungsi sebagai saringan yang akan menyaring antara padatan dan cairan dari bahan yang akan disentrifugasi. Selanjutnya ada basket. Basket ini sebagai tempat terletaknya bahan yang akan disentrifugasi. Dan selanjutnya ada housing. Housing ini merupakan bagian yang meliputi seluruh alat sentrifugasi. Selanjutnya ada di bagian kiri atas ada reciprocating piston rod yang dimana menghubungkan servo motor yang berfungsi sebagai penggerak sentrifugasi ke bagian piston dan bagian sentrifugasi sehingga alatnya berputar dan bersentrifuge. Gambar ini dikutip dari Fitrianingsi S tahun 2019. Mungkin bisa di next. Selanjutnya ada prinsip kerja alat. Prinsip kerja dari continuous filter sentrifugasi ini melibatkan kombinasi antara filtrasi dan sentrifugasi, di mana untuk mencapai pemisahan padatan dan cairan atau suspensi yang dilakukan secara kontinu. Continuous filter centrifuge ini sendiri bekerja secara kontinu tanpa perlu berhenti dan memulai ulang. Cairan yang masuk terus dialirkan melalui sistem, sementara padatan terus dikumpulkan dan dikeluarkan melalui bawah sistem. Jadi kerjanya bahan akan selalu dimasukkan dan centrifuge akan selalu berputar dan sisanya akan dikeluarkan melalui bagian bawah centrifuge tadi. Prinsip ini dikutip dari buku McCabe tahun 1993. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Mas Azhar yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya, materi aplikasi alat pada industri kimia yang akan disampaikan oleh Syahrul Dwi Adi Chandra. Kepada Mas Syahrul, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Selanjutnya ada aplikasi pada industri. Untuk alat continuous filter centrifuge ini memiliki berbagai aplikasi di berbagai industri. Untuk pengaplikasiannya kami mengutip dari Leung WWF tahun 2021. Untuk industrinya ada beberapa industri yang memakai alat ini. Yang pertama ada industri kimia yang digunakan pada pemisahan padatan dari cairan dan pemulihan bahan kimia yang berharga. Selanjutnya ada industri makanan dan minuman yang digunakan dalam produksi minyak sayur, minuman jus buah, atau minuman fermentasi dan produk makanan lainnya. Selanjutnya ada pada industri petrokimia, di mana digunakan dalam pemurnian minyak bumi, pemulihan produk samping, atau pemisahan padatan dalam proses kimia kompleks. Selanjutnya ada industri penyulingan dan pemurnian, yang dimana digunakan untuk pemurnian air, pengolahan limbah, atau pemurnian minyak nabati untuk pemisahan padatan dari cairan dengan tingkat kekeringan yang tinggi. Selanjutnya ada industri pertambangan yang berfungsi untuk memisahkan padatan dari air atau larutan dalam proses pengolahan biji, dalam pemisahan mineral berharga dari residu pertambangan, atau pemulihan zat-zat kimia dalam pengolahan biji. Selanjutnya ada industri energi yang digunakan seperti pembangkit listrik, industri nuklir, atau industri energi terbarukan untuk pemisahan partikel padat dari cairan pendingin atau pemisahan bahan bakar radioaktif. Jadi untuk alat continuous filter centrifuge ini banyak digunakan pada berbagai industri dengan masing-masing kegunaannya. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Mas Syahrul yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya materi terakhir yaitu tentang kelebihan dan kekurangan dari alat continuous filter centrifuge ini yang akan disampaikan oleh Aditya Waskita Nugraha. Kepada Mas Aditya, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Untuk kelebihan dan kekurangan dari alat continuous filter centrifuge ini memiliki beberapa kelebihan dan kekurangannya. Antara lain
untuk kelebihannya yang pertama ada efisiensi produk di mana eh, alat continuous filter centrifuge ini bekerja secara kontinu tanpa perlu berhenti sehingga menghasilkan efisiensi produksi yang tinggi dengan waktu proses yang sangat singkat. Yang kedua ada kekeringan yang tinggi di mana continuous filter centrifuge ini mampu menghasilkan produk padatan dengan tingkat kekeringan yang tinggi. Yang ketiga ada pemisahan yang efisien di mana continuous filter centrifuge ini menggabungkan dua prinsip yaitu prinsip filtrasi dan sentrifugasi yang memungkinkan pemisahan yang efisien antara padatan dengan cairan. Untuk selanjutnya itu ada pengendalian proses yang baik dikarenakan alat tersebut dilengkapi dengan kontrol otomatis yang dapat mengatur kecepatan putaran, waktu proses, dan parameter lainnya untuk mencapai hasil yang diinginkan. Untuk kekurangan dari alat continuous filter centrifuge ada 4 antara lain yaitu biaya investasi yang tinggi di mana alat tersebut memerlukan biaya investasi di awal yang sangat besar. Yang kedua ada perawatan dan pemeliharaan yang rutin sehingga memerlukan pemeliharaan secara teratur untuk menjaga kinerjanya. Selanjutnya itu ada keberlanjutan media filtrasi dikarenakan continuous filter centrifuge menggunakan media filtrasi seperti kain atau saringan itu memerlukan pergantian secara reguler. Yang keempat, adanya batasan pada ukuran partikel, di mana alat tersebut memiliki batasan pada ukuran partikel yang dipisahkan. Jika partikel terlalu halus atau terlalu besar, pemisahan tidak efektif. Untuk selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Mas Aditya yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya, ini daftar pustaka yang kami gunakan dalam mencari sumber referensi terkait alat continuous filter centrifuge ini. Mungkin kita sudah berada di penghujung presentasi. Apabila ada kesalahan-kesalahan yang sudah kami buat dan lakukan dalam presentasi ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya karena kesalahan itu datangnya dari kami dan kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari kami. Billahi fisabilil haq wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.